Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Iin Erika Novianti dengan NIM 231705153. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan keberlanjutan dari perusahaan PT Eagle High Plantations Tbk menggunakan laporan keberlanjutan tahun 2024 berdasarkan standar GRI tahun 2021. PT Eagle High Plantation Tbk atau EHP merupakan perusahaan perkebunan yang berfokus pada budidaya kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit beserta turunannya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Jakarta, memiliki wilayah operasional yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan juga Papua. Sebagai bagian dari sektor agribisnis yang strategis, EHP berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui pengelolaan kebun dan pabrik kelapa sawit yang efisien, serta penerapan praktik-praktik pertanian yang bertanggung jawab, EHP terus berupaya memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan mendukung ketahanan pangan serta energi nasional. Selanjutnya kita masuk ke pengungkapan GRI 3 mengenai topik material. Yang pertama itu ada GRI 200 mengenai aspek ekonomi. GRI 201 strip 1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dapat dilihat pada tabel bahwa nilai ekonomi yang diterima dan didistribusikan di tahun 2024 itu sebesar Rp3.048.251. Selanjutnya GRI 201 strip 2 mengenai implikasi finansial dan risiko serta peluang lain akibat perubahan iklim. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, EHP dihadapkan dengan sejumlah risiko dari perubahan iklim, seperti cuaca buruk, penyakit tanaman, hama, bencana alam, dan juga kebakaran lahan. Selanjutnya ada GRI 201 strip 4 mengenai bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Selama tahun 2024, perseroan tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Selanjutnya ada GRI 202 strip 2 mengenai proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Pada akhir tahun 2024, sebanyak 1,1% atau 104 orang menduduki jabatan manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Selanjutnya mengenai GRI 205 strip 2 yaitu komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Perseroan itu telah memiliki kebijakan khusus yang mengatur tentang pencegahan praktik-praktik korupsi, termasuk diantaranya pemberian gratifikasi, balas jasa, fraud maupun suap, untuk mendukung pelaksana mendorong seluruh insan perseroan serta pemangku kepentingan lainnya untuk mematuhi kode etik dan memahami sanksi atas pelanggarannya. Selanjutnya, GRI 205 strip 3 mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Dalam laporan mengatakan tidak terdapatnya insiden korupsi yang terbukti di tahun laporan 2024 ini. Selanjutnya ada GRI 207 strip 1 mengenai pendekatan terhadap pajak. Perseroan merupakan wajib pajak sebagai pelaksana bisnis kelapa sawit terintegrasi, yakni memiliki perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik kelapa sawit untuk mengolah TBS menjadi CPO. Selanjutnya, GRI 207 strip 2 mengenai tata kelola pajak. Pengelolaan perpajakan perseroan ini dilakukan secara patuh terhadap regulasi, dikawal oleh Direktur Keuangan yang memastikan pelaporan tepat waktu dan evaluasi strategi perpajakan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Selanjutnya yaitu GRI 207 strip 3 mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan perhatian manajemen terhadap perpajakan.
Dalam mengimplementasikan aspek perpajakan yang efektif, perseroan secara aktif melakukan komunikasi dan diskusi rutin dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan pemerintah daerah mengenai sosialisasi perubahan aturan perpajakan di perseroan. Selanjutnya, GRI 207-4 mengenai laporan per negara. Mengingat wilayah operasional EHP ini hanya berada di Indonesia, maka perseroan senantiasa tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan hanya melaporkan pajak di negara Indonesia saja. Selanjutnya, GRI 300 mengenai aspek lingkungan. GRI 302-1 mengenai konsumsi energi dalam organisasi dapat dilihat pada tabel bahwa volume penggunaan bahan bakar berdasarkan sumbernya pertama dari bahan bakar biodiesel dan juga cangkang dan fiber. Untuk volume penggunaan bahan bakar dari bahan bakar biodiesel di tahun 2024 itu sebesar 2.985.142 liter, dan untuk cangkang dan fiber itu di tahun 2024 sebesar 184.441 ton. Selanjutnya GRI 302-3 mengenai intensitas energi dapat dilihat juga pada tabel mengenai total konsumsi energi di tahun 2024 itu sebesar 102 gigajoule. Selanjutnya GRI 302-4 yaitu pengurangan konsumsi energi. PT Eagle High Plantations Tbk melakukan pengurangan konsumsi energi melalui efisiensi listrik dan bahan bakar, pengelolaan limbah, serta pemeliharaan peralatan. Salah satu upaya utamanya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas Sukadamai yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Hasilnya, intensitas emisi per ton produksi terus menurun selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, GRI 303-1 mengenai interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Perseroan memastikan efisiensi penggunaan air di seluruh unit operasional guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan konservasi sumber daya air. Pengambilan air dilakukan secara bijak, diawasi secara ketat, dan disertai izin dari pemerintah daerah. Selain itu, proses berbagai sumber air dengan masyarakat lokal dilakukan secara konsisten agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat sekitar. Selanjutnya, GRI 303-2 mengenai manajemen dampak terkait pengambilan air. PT Eagle High Plantations Tbk mengelola dampak pengambilan air dengan melakukan pemantauan rutin terhadap volume air yang diambil, memastikan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pengambilan air dilakukan sesuai izin dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta dilakukan perawatan berkala pada fasilitas penyaluran air guna mencegah kebocoran dan pemborosan. Selanjutnya, GRI 304-1 mengenai lokasi operasi yang berada di atau dekat kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Sejak 2018 sampai 2024, perseroan itu tidak melakukan pembukaan lahan baru dan tidak memiliki kasus ilegal atau deforestasi pada kegiatan operasionalnya. Seluruh areal NKT telah teridentifikasi dan detail mengenai penilaian dan pemantauan NKT di lokasi operasionalnya EHP. Selanjutnya, GRI 304-2 mengenai dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati. PT Eagle High Plantation Tbk mencegah dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati dengan tidak membuka lahan di kawasan HCV, HCS, dan gambut. Perseroan mengelola 32.221 hektar area konservasi melalui pendekatan landscape dan program perlindungan ekosistem seperti restorasi gambut dan pelestarian mangrove.
Selanjutnya, GRI 304 strip 2 mengenai dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati. PT Eagle High Plantations, TBK, mencegah dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati, yaitu dengan tidak membuka lahan di kawasan HCV, HCS, dan juga gambut. Selanjutnya, yaitu GRI 304 strip 3 mengenai habitat yang dilindungi atau dipulihkan. Untuk memastikan seluruh area NKT terlindungi, EHP telah menetapkan rencana pengelolaan dan pemantauan areal NKT di seluruh unit operasionalnya yang didasari oleh hasil identifikasi dan pemantauan NKT. Selanjutnya, GRI 305 strip 1 mengenai emisi gas rumah kaca cakupan 1, yaitu langsung. Dapat dilihat pada tabel bahwa sumber dan hasil pengukuran emisi cakupan 1 di tahun 2024 itu totalnya adalah 389.043 ton karbon dioksida ekuivalen. Selanjutnya, GRI 305 strip 2 mengenai emisi gas rumah kaca cakupan 2. Nah, hasil pengukuran emisi langsung cakupan 2 di tahun 2024 yang bersumber dari emisi penggunaan listrik PLN yaitu sebesar 205,42 ton karbon dioksida ekuivalen. Selanjutnya GRI 305 strip 3 mengenai emisi gas rumah kaca cakupan 3 langsung lainnya di tahun 2024 totalnya itu sebesar 56.486 ton karbon dioksida ekuivalen. Selanjutnya GRI 305 strip 4 intensitas emisi gas rumah kaca GHG. Dapat dilihat pada tabel di tahun 2024, intensitas emisi yang dialokasikan ke produk TBS itu sebesar 0,31 ton karbon dioksida ekuivalen, dan intensitas emisi yang dialokasikan ke produk CPO itu sebesar 1,34 ton karbon dioksida ekuivalen di tahun 2024. Selanjutnya masuk ke pengungkapan GRI 400 aspek sosial. Nah, GRI 403 strip 2 mengenai identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan investigasi insiden dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah kecelakaan kerja berdasarkan kategori ringan di tahun 2024 itu sebanyak 207, kategori sedang itu 14, dan fatal itu jumlahnya 0. Selanjutnya, pengungkapan GRI 408 strip 1 mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Selama periode pelaporan, itu tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di perseroan maupun pada mitra usaha. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan GRI 409 strip 1 mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional atau ILO, Konvensi tentang Kerja Paksa 1930, dan Konvensi 105 Organisasi Buruh Internasional ILO, Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa. Sistem ini ditujukan untuk pencegahan terjadinya tindakan yang dikategorikan kerja paksa, pemberlakuan jam kerja yang wajar dan tidak termasuk kategori kerja paksa juga dilaksanakan oleh mitra-mitra pemasok yang bekerja sama dengan perseroan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai laporan keberlanjutan dari EHP pada laporan tahun 2024 yang berdasarkan pada standar GRI tahun 2021. Saya mohon maaf jika pada penyampaian materi saya terdapat kesalahan penyampaian atau kata yang
dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.